Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar? Begini Bu, kami sedang melaksanakan tugas PJOK tentang pergaulan bebas pada remaja. Boleh saya mewawancarai Ibu sebagai narasumber? Menurut Bu Endah, apakah Anda sudah menanamkan nilai moral untuk mencegah terjadinya seks bebas di kalangan remaja pada anak Bu Endah? Sudah. Kapan Bu Endah menyampaikan penanaman moral untuk mencegah terjadinya seks bebas pada anak Bu Endah? Waktu itu sekitar SMA, waktu mereka sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Bagaimana cara Bu Endah dalam membimbing anak-anak Bu Endah untuk bertingkah laku yang baik sesuai dengan aturan nilai moral yang berlaku di masyarakat untuk mencegah terjadinya seks bebas pada remaja? Yang pertama tentunya penanaman agama seperti sholat tahajud, sholat tepat waktu, puasa Senin Kamis. Yang kedua tentunya pintar nyari teman agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, penggunaan medsos yang bijaksana, tidak menonton konten dewasa. Yang berikutnya tentu mengalihkan ke kegiatan yang positif seperti olahraga, organisasi. Jadi remaja ini harus aktif. Kalau dia cenderung ke yang kurang semestinya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas wawancara Ibu. Saya sampaikan terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore, saya Muhammad dari Narasumber pertama. Ingin minta waktunya sebentar wawancara. SPJOK pergaulan bebas pada remaja. Boleh saya mewawancarai Ibu sebagai narasumber? Contoh, apakah Bu Rani pernah mendapatkan info tentang pendidikan seks untuk remaja guna mencegah terjadinya seks bebas? Untuk info pendidikan tentang seks, memang terakhir saya mendapatkannya itu ketika ada sosialisasi yang diselenggarakan di sekolah. Mungkin yang menyelenggarakan itu kemarin adalah dari BK atau mungkin dari dinas kesehatan dan lain sebagainya seperti itu ya, atau mungkin dari apa itu namanya dinas yang keluarga berencana juga, itu juga bisa, karena itu juga pengaruhnya di situ atau arahannya di situ. Cuma untuk sekarang ini sih saya mendapatkan infonya dari berita-berita. Memang pendidikan seks itu menurut saya penting sekali untuk anak-anak zaman sekarang ini. Karena apa? Karena semakin maraknya teknologi yang canggih seperti gadget atau HP atau gawai, itu sudah bisa mengakses beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin di dalamnya mengandung unsur pornografi. Jadi pendidikan seks itu penting sekali untuk remaja saat ini. Itu kalau menurut saya ya. Silakan, masih ada pertanyaan. Yang kedua, bagaimana cara Anda menyampaikan informasi tentang pendidikan seks untuk mencegah terjadinya seks bebas pada anak Anda? Pada murid-murid saya ya, terutama ya, mungkin saya akan menyelipkannya pada pembelajaran bisa ketika saya menyelenggarakan KBR, mungkin juga lewat sosialisasi yang diadakan oleh dinas-dinas terkait, terkhususnya tentang pergaulan bebas atau seks yang bebas. Kemudian bisa juga anak-anak mencari sumber-sumber atau referensi sendiri dari perpustakaan atau buku-buku yang terkait. Kemudian video-video yang bisa ditayangkan untuk, oh ini toh, seperti ini toh seks bebas itu. Jadi apa sih efek sampingnya, apa sih yang bisa ditimbulkan dan diakibatkan. Jadi anak-anak nanti bisa lebih menghindari atau tidak terjerumus dalam hal tersebut kalau sudah tahu, oh pergaulan yang tidak sehat itu seperti ini. Menurut Bu Rani, apakah yang menjadi penyebab terjadinya seks bebas
para remaja? Menurut saya terjadinya seks bebas di kalangan remaja itu lebih ke tontonan sih, ya visual. Karena apa? Karena anak-anak sering lihat YouTube, sering lihat kartun-kartun yang seperti apa tuh anime, ya kan? Nah itu kan anak-anak kan dilihatkan atau ditontonkan bentuk-bentuk tubuh wanita yang agak apa ya itu ya namanya ya sangat-sangat seksi sekali. Kemudian itu nah saya tuh inginnya anak itu mengambil sisi positifnya, tidak malah menirunya seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan anak-anak itu jadi kayak ingin mencoba. Namanya anak-anak itu pasti selalu ingin mencoba, oh gimana sih seperti ini, tapi itu harus di bawah pantauan orang tua. Jadi ketika anak-anak mengetahui hal tersebut, orang tua lah yang paling berperan penting ketika anak-anak tersebut sudah mulai beranjak dewasa. Jadi harus dibekali keagamaan. Agama itu sangat penting untuk buat pegangan. Terus yang kedua, nasihat-nasihat orang tua. Dan yang ketiga, anak harus bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Itu kalau menurut saya dan solusinya cukup. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Terima kasih sudah mengasih waktunya untuk kita. Oke, baik, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Iya. Mungkin Waalaikumsalam.